Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, saya sendiri, saya atas nama Komalasari dan teman-teman anggota saya atas nama Doni Setiawan, Maulidayati, Mulyadi, dan Siti Aminah. Sebelum membahas langsung tentang contoh soal dari distribusi sampling, maka kita harus tahu dahulu apa pengertian dari distribusi sampling. Distribusi sampling sendiri adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya ada rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini bisa dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameternya. Distribusi sampling sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Yang kedua, distribusi sampling beda rata-rata. Yang ketiga, distribusi sampling proporsi. Dan yang keempat, distribusi sampling beda proporsi. Di sini kami akan menjelaskan dua contoh soal dari distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Pertama-tama, kita juga harus mengetahui dahulu apa pengertian dari distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Yang pertama dahulu, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Selanjutnya, pengertian dari distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Nah, karena kita sudah mengetahui ada pengertian distribusi sampling tadi, jenis-jenis distribusi samplingnya, dan pengertian dari dua jenis distribusi sampling, maka kita memasuki contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal dari distribusi sampling rata-rata. Soal yang pertama, suatu sampel acak dengan anggota N sama dengan 80 harus diambil dari suatu populasi yang mempunyai rata-rata 65 dan simpangan bakunya 32. Pertanyaannya, hitunglah peluang bahwa rata-rata itu akan terletak antara 63 dan 68. Kita jawab. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Pertama, itu ada rata-rata 65, ada anggota N-nya sama dengannya 80 dan ada simpangan bakunya ada 32. Selanjutnya yang ditanyakan adalah peluang rata-rata. Peluang rata-rata 63 dan 68. Setelah kita tahu apa yang kita ketahui dan apa yang ingin dijawab, apa yang ingin ditanyakan, lanjut kita masuk ke penyelesaian. Pertama, kita tentukan dahulu berapa harga dari rata-rata 65 dan simpangan baku tadi. Cara menghitung simpangan baku tadi adalah simpangan baku dibagi N kuadrat. Simpangan bakunya 32 dibagi dengan N80 kuadrat. Hasilnya sama dengan 3,57. Setelah dapat rata-rata dan simpangan bakunya tadi, selanjutnya kita menentukan harga dari Z1 dan Z2. Maksud dari Z1 di sini adalah 63 dan Z2-nya adalah 68. Masuk ke rumus, Z1 sama dengan 63 dikurang rata-rata 65 dibagi dengan hasil dari simpangan baku 3,57 sama dengan 63 dikurang 65 sama dengan negatif 62 dibagi dengan 3,57 sama dengan hasilnya negatif 0,56. Lanjut dengan menentukan harga dari Z2
yaitu 68 dikurang rata-rata 65 dibagi 3,57 simpangan baku tadi. Selanjutnya 68 dikurang 65 sama dengan 3. 3 tadi dibagi dengan 3,57 sama dengan 10,7. Untuk menentukan peluangnya, kita dapat memanfaatkan daftar distribusi normal dengan standar Z1 sama dengan negatif 0,56 dan Z2 yaitu 10,7, sehingga dapat diperoleh P dalam kurung 63 kurang dari X bar kurang dari 68. Hasilnya itu P dalam kurung negatif 0,56 kurang dari Z kurang dari 10,7, sehingga hasilnya yaitu 2123 atau 0,2123 ditambah dengan 0,3577 atau 0,3577 sama dengan yaitu 0,57. Jadi peluang rata-rata akan terletak di antara 63 dan 68. 68 adalah 0,57. Contoh soal kedua. Dalam setiap pengiriman botol air minum, biasanya 95% dalam keadaan baik. Pada suatu waktu telah dikirim 200 buah botol air minum. Berapa peluang untuk pemeriksaan yang terdiri dari 100 buah botol air minum dari pengiriman itu berisi botol yang baik minimal 96%. Diketahui Pi sama dengan 0,95 atau gelas yang baik. N-nya sama dengan 200 buah botol air minum. N kecilnya sama dengan 100 buah botol air minum. Ditanya Pi sama dengan X per N lebih dari 96%. Nah, baik, selanjutnya setelah diketahui dan ditanyanya itu apa, itu kita sudah mengetahuinya. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, karena populasinya tadi diketahui, jadi populasi teratas atau N-nya tadi diketahui. Nah, langsung saja kita masukkan rumus N kecil per N besar. Sama dengan N-nya 100 per N besarnya 200.000. Langsung dibagi saja 0,0005. Nah, jadi hasilnya 0,0005 itu lebih kecil dari 5%. Nah, itu karena tidak pakai faktor koreksi, karena lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, V-nya tadi 0,95 ya. Bukan lagi rumus sigma X per N kecil. Nah, sama dengan akar dari V dikali 1 dikurang V per N kecil. I-nya tadi 0,95 dikali 1 dikurang V-nya 0,95 per 100. Nah, langsung ditotalkan. Nah, jadi hasilnya 0,02. Selanjutnya, Z sama dengan X per N dikurang MX per N per sigma per N. Nah, itu 0,96 dikurang 0,95 per 0,02, yaitu hasilnya 0,5. P dalam kurung X per N lebih dari 0,96 atau P dalam kurung Z lebih dari 0,5. Nah, Z per 2 yaitu P dalam kurung 0 kurang dari Z per 2 kurang dari 0,5 yaitu 0,2088. Selanjutnya Z3 yaitu Z1 dikurang Z2 sama dengan P dalam kurung Z1 lebih dari 0 atau P dalam kurung 0 kurang dari Z2 kurang dari 0,5 yaitu 0,5 dikurang 0,2088 yaitu hasilnya 0,2912 atau 29,12%.